Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Diriwayatkan dalam hadis al-Qudsi Allah berkata, wa ammal wari'una wa inni astahi an uhasibahum. Adapun orang-orang yang wara, sesungguhnya aku malu untuk memperhitungkan mereka. Nabi SAW bersabda, man iktasaba malan min haram fa in tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu wa in tarakahu ila uradihi kana zadahu ila nar. Barang siapa memperoleh harta dari jalan yang haram, meski ia sedekahkan pasti tidak akan diterima. Bila ia tinggalkan untuk ahli warisnya, niscaya harta itu menjadi bekalnya ke neraka. Dalam hadis lain disebutkan, amalimtum anna siddiqa la yadkhulu jawfahu illa thayyiba. Tidakkah kalian mengetahui bahwa orang-orang yang sejati kejujurannya tidak akan masuk dalam perutnya kecuali barang yang halal. Al-Fudail berkata, barang siapa yang menyadari apa saja yang masuk dalam perutnya, niscaya Allah mencatatnya sebagai seorang siddiq. Ibrahim bin Adham berkata, tidakkah keberhasilan itu diraih oleh orang yang berhasil, melainkan orang yang menyadari apa saja yang masuk dalam perutnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah tidak akan menerima salat seseorang yang perutnya berisi barang haram. Sahalat Tusturi berkata, barang siapa yang ingin menyingkap ciri-ciri orang yang sejati dalam kejujurannya atau para siddiqin yang dinamakan, maka jangan makan kecuali barang yang halal, dan jangan mengerjakan apapun kecuali ibadah sunnah atau pekerjaan mendesak. Seorang hamba tidak dapat mencapai hakikat keimanan kecuali bila dalam dirinya terdapat 4 perkara: mengerjakan ibadah fardu, berikut sunnahnya, makan halal dengan penuh wara, menghindari kemaksiatan luar dan dalam, disertai dengan kesabaran menjalankannya sampai meninggal dunia. Barang siapa yang makan haram mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, pasti anggota tubuhnya akan bermaksiat. Ketemu maksiat, seseorang kalau sudah makannya haram, masuknya haram, ketemu maksiat. Kita makan anak kita, berikan anak kita makanan haram, anak kita tidak tahu dalamnya tiba-tiba maksiat, kenal sama maksiat. Kenapa? Padahal kita tidak pernah kenalnya, padahal kita tidak pernah begini, tiba-tiba ini ada yang masuk yang haram. Antara dua, seorang tua tidak memperhatikan pergaulan si anak atau makanan haram yang masuk. Ini paling cepat orang jadi berubah nasib, ahli maksiat, dari jalan ketemu, hanya sial semua hidup. Orang di zaman sekarang bilang, ada pepatah mengatakan al-maghrum ya'ish. Orang seperti orang gila, gak peduli apa-apa, itu hidup di zaman sekarang. Dan gak peduli mau apa, kayak orang gila. Orang yang mau jadi orang gila zaman sekarang hidup ya, ngomong semaunya, gak pakai hati nurani lagi. Terserah, yang penting ada bayar, bela. Ada yang bayar kita, bisa kita bela. Kayak orang gila, sudah tidak ada perasaan, semua jadi bisa benar.
Nah, orang sembarangan ini namanya bukan orang warok. Orang warok dia hati-hati, makan hati-hati, apapun dia berhati-hati. Nah, orang kalau sudah punya warok, sudah punya agama namanya. Karena separuh agama ini adalah hati-hati, berhati-hati makan. Tapi kalau orang sudah tidak ada warok, tidak ada agamanya sudah. Ketahuilah, barang haram adalah apapun yang diharamkan oleh syariat, baik yang keharamannya terletak pada barang itu sendiri, seperti minuman keras dan babi, atau dikarenakan kecacatan dalam kerjaannya, seperti barang yang diambil dengan cara riba, korupsi, mencuri, dan lain sebagainya, seperti yang telah dijelaskan oleh para ahli fikih. Membungakan duit misalnya, ini ngeri benar, perang sama Allah, hancur bisa rumah tangga kita gara-gara makan rezeki seperti itu. Makan apa? Makan duit yang membungakan, hancur bisa rumah tangga, anak istri bisa berubah mentalnya. Kenapa? Ada yang haram itu masuk. Kalau orang takut sama yang haram ini, karena kalau masuk ke perut bisa berubah pikiran. Anak kita bisa dinasihati, susah diajak ngomong. Mungkin itulah ada makanan yang haram. Kalau tidak makanan yang haram, ada salah dengar, salah lihat. Maksudnya bergaul, ada yang bergaul dengan handphone. Nah, akhirnya ilmu handphone ada di kepala dia. Atau bersalah mendengar apa kisah-kisah, akhirnya jadi berubah otaknya. Karena mata dan telinga ini sahmun min sihamul iblis, kata Rasulullah. Panahnya iblis di situ. Dia mau mana hati kita dari mata sama telinga, supaya hati kita ini ada penyakit. Jadi jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga juga yang masuk pada diri kita dari makanan. Karena ini bisa merubah pikiran kita, bisa merubah arah hidup kita. Bisa benar-benar kita lihat orang-orang itu, kenapa tidak mau dekat sama Rasulullah, kenapa tidak mau dekat sama Allah. Bingung kita kan. Dia tinggal di tempat Allah, lihat langit setiap hari, tapi nyebut nama Allah tidak mau, baca Al-Quran tidak mau, belum turun hidayah. Nah, ini kadang-kadang penghalang hidayah ini tadi itu. Orang banyak sekarang ini hidup sembarang dan mau jadi orang gila. Orang sekarang mau dilihat di TV, jadi apa terserah, mau menunjukkan bahwa dirinya hebat, pintar berdebat, pintar begini. Siapapun bisa mengambilnya asal bayar. Inilah dunia kotor benar. Nah, alhamdulillah Allah hidupkan kita bukan di kotoran. Alhamdulillah kita bisa ngumpul untuk mengambil jalan yang diwariskan oleh Rasulullah untuk keselamatan penduduk dunia ini. Kita dapatkan jalannya, insya Allah, jalannya para wali, jalannya Nabi Muhammad ini terus terbuka mudah-mudahan, dan mudah-mudahan umat Nabi Muhammad selamat. Amin. Tahun ini tahun keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan kebesaran-Mu, dengan keagungan-Mu, jadikan tahun-tahun ini tahun berbarokah. Sisa kami penuh dengan keberkahan, ya Allah. Sudah pasti menjaga diri dari perbuatan itu hukumnya wajib, sedangkan sengaja mengabaikannya merupakan kefasikan dan kemaksiatan yang mengundang murka Allah dan siksa api neraka. Orang yang demikian disebut orang wara, yang gampang berubah sikap. Selanjutnya adalah bentuk wara kaum sholihin, yaitu meninggalkan apa saja yang diduga keharamannya padahal zahirnya halal. Jadi salah satu daripada waraknya kaum sholihin apa? Meninggalkan apa saja yang diduga, masih diduga saja, padahal zahirnya masih duga saja, masih menduga-duga saja. Kalau masih dugaan halal apa bukan, halal apa bukan, dibilang halal, haram, dibilang
Itu waroknya orang sudah soleh begitu. Kalau dia ragu-ragu sudah langsung bilang haram. Dulu kita punya guru namanya Syekh Abdul Qadir Al-Malahi. Syekh Abdul Qadir Al-Malahi tidak mau makan kurus benar orangnya. Kecil benar, ya Allah, kesian kita. Tapi hidup tidak mau makan. Tidak mau makan kecuali sudah lapar benar baru makan sedikit aja. Setiap hari puasa aja itu paksa. Karena apa? Dia tidak melihat, dia bilang aku takut, ragu setiap ada makanan yang dia ragu halalnya tidak dimakannya. Nah, dia bilang di zaman sekarang sudah Rasulullah bilang akan datang zaman orang yang tidak mau riba kena debunya riba. Ini zaman mau tidak mau kena debu, yang inilah yang itu macam-macam. Tidak akan bisa lepas, sudah debu riba di mana-mana. Nah, dia bilang ini zaman sudah debu riba di mana-mana. Ya sudahlah, saya makan secukupnya. Karena boleh makan daging babi. Kalau tidak ada makanan lagi, kecuali daging babi boleh makan, tapi secukup. Tidak boleh lebih. Begitulah aku sekarang makan makanan yang di dunia ini secukupnya aja, tidak mau lebih-lebih. Kenapa? Ya takutnya sudah kulihat semuanya haram seperti yang dibilang. Wah, ini kelas warok yang tinggi. Kelas warok yang tinggi sudah. Tak bisa kita nirunya. Hebat benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya adalah bentuk warok kaum yang bertakwa. Bagaimana nih bentuk warok kaum yang bertakwa? Yaitu meninggalkan apapun yang mubah karena takut terjerumus pada barang yang haram, meskipun barang itu telah difatwakan kehalalannya dan tidak mengandung unsur syubhat. Ini yang mubah pun tidak. Sesuatu yang mubah pun tidak mau dia lakukan. Maunya yang sunnah saja. Bukan harus makanan ya. Amalan. Makanan yang tidak pernah dimakan Rasulullah. Habib Abu Bakar Sakran tidak mau makan. Kenapa? Dia belum pernah tahu caranya Rasulullah makan tersebut. Jadi tidak mau mengikuti makan makanan yang belum dimakan oleh Rasul. Semua mau ikut Nabi. Inilah namanya orang yang ahli taqwa. Di atasnya lagi adalah bentuk warok pada para sedikit, yaitu meninggalkan apapun yang tidak menunjang kekuatannya untuk beribadah, apapun yang diniatkan selain Allah, dan tidak menerobos apapun yang akan menyebabkan kemakruhan atau kemaksiatan, padahal barang itu sendiri tidak demikian. Misalnya meminum dari waduk yang dibuat oleh penguasa lalu diairi air yang mubah, atau makan anggur yang dialiri oleh air yang mubah, tetapi melewati pengairan orang-orang yang zalim. Bentuk warak semacam ini lebih baik dari yang pertama karena buah anggur juga tumbuh dari air tadi. Sampai di posisi itu. Tetapi ada bentuk warak yang lebih baik dari dua hal di atas, seperti penolakan dan menerima makanan yang dibawakan melalui tangan sipir penjara, padahal makanan itu benar-benar halal, sedangkan beliau sendiri dalam keadaan lapar di penjara. Di samping itu tangan sipir tidak memiliki tanda-tanda keharaman, tetapi beliau melihat dari sisi kekuatan tangan itu berasal dari makanan yang haram. Yang membawanya ini kekuatannya makan dari makanan yang haram. Inilah puncak tingkatan kewaraan dari segi hubungannya dengan barang syubhat dan makruh. Ada bentuk lain yang meninggalkan apapun yang bukan di jalan Allah sebagai bentuk kepatuhan pada firman Allah, Qulillah tumadharhum fi khawlihim yal'abun. Katakanlah Allah menurunkan kitab ini, ya Allah yang menurunkan kitab ini, kemudian biarlah mereka bermain-main dalam kebatilan mereka.
Tingkatan yang kedua misalnya tidak memakai wewangian bagi orang yang belum kawin, karena wewangian dapat menimbulkan hasrat, hasrat menimbulkan pikiran, dari pikiran itu mendorongnya untuk memandang barang yang haram, dari pandangan mendorongnya untuk berbuat zina, padahal minyak wangi sebenarnya barang yang mubah. Contoh tingkatan yang kedua juga adalah setiap barang syubhat yang tidak wajib dijauhi. Adapun yang wajib dijauhi adalah yang berkaitan dengan barang haram, seperti aslinya haram atau diragukan kehalalannya, atau memang halal tapi ada dugaan kuat akan keharamannya dikarenakan alasan-alasan yang benar dalam syariat, seperti kasus kencingnya kijang. Adapun pada masalah pertentangan antara dalil asli dengan yang banyak kebanyakannya dan tidak ada anggapan yang kuat untuk menentukannya, dalam hal ini terdapat dua pendapat menurut mazhab Syafi'i. Jadi ada masalah-masalah yang khilaf, ya, apakah ini najis atau tidak, ini begini atau tidak. Mereka meninggalkan, orang-orang ahli wara ini meninggalkan sesuatu yang ada perdebatan di situ ulama. Ya. Mereka lebih memilih untuk selamat daripada perdebatan tersebut. Misalnya menyentuh perempuan, batal atau tidak, ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak, kalau tidak nafsu. Semuanya benar dan rahmat khilaf ini. Nah, orang yang wara biasanya dia tinggalkan aja, adalah lebih batal aja. Kenapa? Supaya karena waroknya tadi, supaya tidak ada ulama yang mengatakan bahwa wudunya ini tidak sah. Ini termasuk bentuk kewaraan. Nah, jadi insya Allah di zaman sekarang ini cukup kita jangan menzolim orang, jangan makan hak orang, jangan mengambil hak orang, jangan makan hak orang, dan juga jangan menzolimi orang. Insya Allah rezeki kita berkah mudah-mudahan. Kalau cara orang-orang bahari ini, takutnya kita yang bingung hidup nanti, takut untuk semoga untuk awal-awal bagi orang-orang yang mubtadi, yang penting jangan makan hak orang, jangan makan hak orang, jangan nipu orang kita, jangan sampai ada orang tertipu. Hari ini mungkin kita langsung ke dia baca Yasin, tahlil untuk Habib Ali Habsyi. Kita hall, orang hall di Solo, nah kita sekarang hall di kita di sini aja baca Yasin dan tahlil. Fatihah Yasin wa tahlil. Allah